Tapi kan nggak jadi tadi. Mahasiswanya biasanya ada berapa orang? Izin dok untuk satu angkatan 40. Biar kita eh, 40 orang ya. Totalnya semua 40. Yang lainnya apakah udah hadir? Hmm. Kalau dari yang sebelumnya review materinya seperti apa mekanismenya Izin yang dok udah. untuk sebelumnya bahas soal dok. Jadi ditampilkan soal lalu dibahas per soalnya itu dok. Oh, oke, oke. Kalian udah punya bank soal sendiri yang dibahas-bahas, udah coba bahas-bahas soal? Izin dok kalau dari kita masing-masing mungkin karena kita ikut bimbel ya dok. Jadi ada beberapa yang udah punya gambaran soal dari bimbelnya gitu. Oke. Tuh, nanti mungkin pas pertemuan kedua kali ya, atau nanti pas sambil jalan, kalau kalian ada punya soal yang kira-kira mungkin sulit untuk dijawab atau masih ragu, nanti boleh sambil kita diskusi ya, nanti boleh ditampilkan. Saya ya karena ini review materi ya, dan kalian juga pasti udah dapatkan kuliahnya dulu ya waktu di preklinik. Jadi saya tampilkan beberapa soal. Nanti mungkin di soal itu kita akan bahas lebih lanjut nanti terkait jawabannya gitu ya. Mungkin yang kita review ya dari kalian sendiri nih untuk review materi yang udah dijalankan itu menurut kalian hmm, lebih efektif cara apa? Membahas soal kah atau gimana? Ada ide lain selain bahas soal atau preferensi kalian yang lebih efektif dari yang udah dijalankan nih? Udah seminggu ya? Seminggu pada 2 minggu ya? Untuk minggu kedua dok. Nah, masuk minggu kedua. Enakan bahas soal atau ada metode Izin lain? dok kalau tanya jawab lalu nanti setelah itu mungkin direview materi yang berkaitan dengan soal tersebut dok. Karena kalau untuk dari materi kita kan sudah cukup banyak dapat di preklinik dan dari bimbel masing-masing sudah ada materinya dok. Oke. Seperti itu dok. Makasih ya. Kalau dari saya setuju dong sama Kak Radila. Jadi lebih senang bahas soal, terus nanti baru di akhir setelah soalnya ditampilkan kita jawab, baru ada pembahasan terkait. Ya, terima kasih ya, Neva. Ya, kurang lebih kayak gitu kali ya. Nanti saya coba tampilkan. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu kita bahas lebih lanjut, nanti kita tambahkan. Ya, oke. Sebelumnya saya izin share screen dulu. Nah, sebenarnya saya baru nampilin beberapa banyak mengumpulkan soal ya terkait materi mikrobiologi. Tapi nanti kalau kalian punya beberapa soal yang bisa kita bahas, nanti boleh dikirim di kolom chat ya.
Ya, jadi untuk mikrobiologi yang khususnya berkaitan dengan penyakit infeksi itu sebenarnya udah dibahas di 10 modul. Jadi nanti kalian bisa identifikasi di masing-masing modulnya ya, di DMS, gastro, dan lain-lain sampai ke penginderaan. Itu nanti apa aja keluhan yang kira-kira bisa berkaitan dengan penyakit infeksi ya di masing-masing organnya. Kemudian kita bahas dulu, mungkin di modul reproduksi saya nyiapin beberapa soal ya. Silakan. Mungkin saya kasih waktu dulu kurang lebih hmm, 3 menit kali ya. 3 menit untuk analisis soalnya. Nanti silakan yang bisa jawab boleh raise hand atau nanti saya tunjuk juga boleh. Silakan ya. Ada yang udah tahu jawabannya? Yang Yang mana? yang D, Dok. Yang D. Oke, kita bahas dulu. Hanifah, kenapa pilih D? Pertama dari ada riwayat hubungan seksual dengan pacarnya itu nunjukin IMS. Terus waktu di pemisahan gram ada Diplococcus gram negatif, Dok. Pas dari Neisseria gonorrhea. Ya, oke. Yang lain, makasih Hanifah. Yang lain ada pendapat yang beda atau ada tambahan dari yang disampaikan Hanifah tadi? Kenapa jawabannya enggak A, B, C, atau E? Tadi yang disampaikan Hanifah itu kan ada eh pertama dari keluhannya dulu ya, dari keluhannya dulu. Di sini dia kan ada keputihan. Keputihan banyak penyebabnya ya. Nah, kita lanjutin dulu bacanya. Keluhan keputihan itu disertai juga dengan gatal. Sertai dengan gatal, kita catat dulu ya. Keputihan dengan gatal. Terus dia ada riwayat berhubungan seksual ya.
tanpa menggunakan kondom. Lalu dari pemeriksaan fisiknya itu ada DUH ya yang mendukung dari keluhan keputihannya. Terus kita lihat duhnya itu spesifiknya warnanya apa gitu ya, atau ada ya bentuk atau ada aroma gitu ya yang spesifik itu juga bisa apa namanya mengerucutkan dari diagnosis kita ya. Terus duhnya di sini warnanya kekuningan ya, bisa jadi artinya di sini adalah purulen ya. Duh tubuh juga ada yang warnanya eh, putih gitu ya, putih atau abu-abu ya. Kemudian baunya di sini dia cuma bilang berbau aja ya. Kemudian di pemeriksaan gramnya yang menjadi khas adalah ini ya, temuan pada gramnya itu yang punya diplococcus gram negatif ya. Itu apalagi kalau misalkan dia menyertakan intrasel ya, diplococcus gram negatif intrasel itu sudah sangat menguatkan diagnosis ke arah gonorrea ya, sini ya, gonorrea. Masih ingat kan kalau gram negatif warnanya apa di pewarnaan di pengamatan mikroskopnya? Merah. Merah ya. Oke, setuju ya. Warnanya merah. Jadi kalau tigre itu kan dia diplocopus artinya bentuknya bulat gitu. Bulat dan di tengahnya ya. Terus, nah sekarang kalian juga harus bedakan ya. Kenapa jawabannya bukan A? Nah, ada yang mau kasih pendapat nggak yang lain? Kira-kira kalau yang A ini patogennya berkaitan dengan eh, penyakit apa? Bakterial vaginosis, Dok. Dia normal nggak ada di vagina kita, si Gardnerella vaginalis ini? Normalnya ada nggak? Ada dong. Ada, benar. Dia sebenarnya ada. Jadi kaitannya dengan BV adalah BV itu kan sebenarnya dia bukan infeksi kan. Dia itu kan ketidakseimbangan floranya di vagina kan. Makanya apa namanya pengaruhnya adalah si Gardnerella ini ya. Dia normal ada di sini di vagina gitu ya. Tapi jumlahnya jadi overgrowth ya karena apa namanya faktor-faktor yang membuat dia jadi lebih subur gitu ya. Itu bisa juga karena apa namanya kurangnya si lactobacillus yang ada di vagina gitu ya, sehingga dia jadi tumbuh lebih subur. Nah, akibatnya nanti kalau dari keluhannya dia tetap ada keputihan ya, ada keputihan. Biasanya kalau Gardnerella vaginalis keputihannya warna apa yang kalian tahu? Putih seperti susu, Dok. Seperti susu. Hmm. Yang lain? Keabuan, Dok. Keabuan ya, lebih tepatnya keabuan ya. Kalau putih itu lebih condong ke yang C ya. Ini dia putih nih, putih keju ya. Kalau si kandidat nih, saya nggak punya pulpen, saya lagi rusak, jadi pakai manual gini ya. Putih keju ya, putih keju. Nah, kalau Gardnerella warnanya abu-abu ya, warnanya abu-abu. Terus apalagi yang bisa kita temukan pada pemeriksaannya BV? Ingat nggak? Klusel. Klusel ya, klusel itu apa? Hmm, oh, ada gambarnya sih ya. Jadi klusel itu apa? Boleh, boleh. Sel itu kalau tidak salah sel epitel namun ada bakterinya, Dok. Iya, benar. Tapi lebih tepatnya, jadi ibaratnya gini ya, ini sel epitel ya. Sel epitel itu kan kayak abstrak, nanti ada intinya di sini. Nah, jadi pada pewarnaan gramnya nanti akan kelihatan berbagai variasi dari bakteri. Ada yang basil, terus dia numpuk-numpuk banyak sekali. Coba ya, saya sambil ada nggak ya di slide selanjutnya? Oh, nggak bisa, nggak bisa ya, skip dulu. Oke, kita gambarkan aja ya. Nanti kita cari yang gambar lebih realnya. Jadi di dalam epitel ini, jadi sudah menumpuk banyak sekali bakteri di sini.
banyak sekali bakterinya, ada gram, ada basil, ada kokus. Karena si Gardnerella vaginalis tadi yang apa namanya, yang tumbuh subur, dan dia itu kalau diwarnain kadang-kadang jadi gram positif, kadang-kadang bisa jadi gram negatif, tergantung dari apa namanya, dari apa namanya itu ya, dari usia si bakterinya deh gitu gampangnya. Jadi dia bisa tampilannya itu bervariasi. Dan juga selain Gardnerella vaginalis juga ada bakteri-bakteri lain yang jadi tumbuh di vaginanya gitu ya. Karena sebenarnya kan normalnya emang ada bakteri kan di epitelnya, tapi dia lebih subur gitu pada Klucel ya. Kemudian kalau dari pemeriksaan lain apalagi? Kalau ini dari gram ya, Klucel itu kita lihat dari pewarnaan gram ya. Jadi kelihatan nanti bakteri yang warna merah, warna ungu ada banyak di epitel vaginanya. Terus kalau kita apa namanya, tes bau ya, ada namanya whiff test ya. Itu nanti dia akan beraroma setelah ditetes dengan KOH ya, si em, apa itu sekretnya, nanti akan ada aroma amis yang keluar gitu ya, setelah ditetes KOH 10%. Ya, ada whiff test. Satu lagi apa ya? Ya, ada satu lagi deh. Ada yang ingat satu lagi apa? pH ya dok, Ah pH ya, lebih dari benar. 4,5. pH-nya gimana? Lebih dari 4,5 dok kalau tidak salah Nah, BV. jadi dia pH-nya lebih basa ya, gitu. Ya, jadi ini adalah 4 apa namanya ya, tanda lah gitu ya. Ada lagi nggak ya selain ini? Klucel with pH, ada ya? Sudah dok, kalau kriteria AMSALnya 4 dok. Ya, benar ya, misalnya 4 ya. Oke. Terus jadi kalau udah jelas ya, berarti di poin yang A nggak ada yang bisa kita ambil ya. Kemudian Trichomonas, nah Trichomonas ini sebenarnya bukan bakteri ya. Trichomonas ini dia masuk ke parasit. Mungkin kalian ada yang mau sharing tentang Trichomonas vaginalis, karena dia juga bisa menyebabkan keputihan. Tapi keputihannya seperti apa kalau pada Trichomonas? Apakah warnanya putih, kuning? Izin dok, kalau seingat saya Trichomonas itu keputihannya berbusa dok. Keputihannya berbusa, kita catat ya dari Damayanti. Terima kasih. Ada lagi yang lain yang menambahin? Berbusa. Mungkin dari warnanya ada yang khas nggak Trichomonas? Kehijauan ya dok dan berbau. Ya, hijau ya. Oke. Ini dia baunya nggak ada yang khas seingat saya ya. Nanti kalian baca lebih lanjut ya kalau untuk Trichomonas ya. Ada lagi pemeriksaannya untuk Trichomonas? Dari pemeriksaan dalam mungkin ada yang membedakan nggak? Ada strawberry cervix dok. Nah, itu dia. Strawberry cervix ya. Strawberry cervix. Cek. Oke. Kalau dari pemeriksaan parasitnya, nanti kalian baca lebih lanjut, mana tahu dari pengamatan mikroskopiknya ada sesuatu yang khas gitu ya dari Trichomonas. Selanjutnya kita ke Candida ya. Candida ini adalah spesies jamur ya, jamur yang bisa menyerang pada individu baik itu yang individu sehat gitu ya ataupun individu yang dengan kondisi imunokompromis. Dan biasanya Candida ini bisa tumbuh subur, apa namanya, bisa tumbuh lebih subur gitu ya atau overgrowth itu karena kondisi-kondisi misalkan penggunaan kortikosteroid jangka panjang, terus penggunaan eh, KB hormonal gitu ya, dan juga pada kasus penyakit metabolik kayak diabetes itu juga bisa meningkatkan faktor risiko dari infeksi oleh Candida. Dalam hal ini, kalau kaitannya dengan keputihan, ya, karena memang si Candida itu dia bisa tumbuh lebih subur, ya, tadi ya, karena faktor risiko tadi. Dan keluhannya itu juga disertai gatal nih pada kemaluan, ya, ini benar, ya, sama dia, bisa disertai gatal. Kemudian dia itu
bukan ditularkan secara seksual, tapi dia bisa apa namanya, dia bisa berpindah ya. Kalau misalkan melakukan hubungan seksual terus dia nempel ke kulit yang lain ya dia bisa aja pindah gitu, tapi bukan ditularkan secara seksual. Kemudian pada pemeriksaan fisiknya, nah itu tadi yang disebutkan bahwa kalau pada kandida itu tubuhnya akan berwarna putih ya, dan dia itu bisa kayak apa ya, kayak eh, istilahnya kert ya, kayak kayak apa ya, agar-agar gitu ya, atau kekejuan dibilangnya ya, itu adalah khas untuk yang si kandida. Terus baunya itu Hmm, ada yang menyebutkan itu baunya seperti bau, bukan amis ya, tapi bau asem ya. Beda dengan yang si Garnerella, di sini dia baunya amis ya. Tadi ya amis baunya. Tapi kalau si Candida itu lebih ke asem karena dia kan kayak aroma ragi dia si Candida itu. Kemudian, nah pada pemeriksaan mikroskopisnya apa yang bisa mendukung Candida? Apa yang ditemukan? Ada pseudohiva blastopora, dok. Ya, ada pseudohiva ya. Hiva itu apa namanya, seperti tabung panjang ya kalau kalian masih ingat bentukan jamur kan. Karena si Candida ini sebenarnya dia kan tumbuhnya eh, apa namanya itu, eh apa namanya, dia dalam bentuk sel ragi hidupnya ya, dalam bentuk sel ragi. Ingat lagi kalau jamur itu kan dia ada yang sel ragi yang berbentuk uniseluler gitu ya, dan ada yang bentuknya kapang. Kalau kapang itu bentuknya seperti apa namanya, pada tempe, jadi dia bentuknya kayak tumbuh seperti kapas gitu. Nah, kalau pada pengamatan mikroskopis kita harus melakukan dulu dengan apa nama pemeriksaannya untuk kita bisa mengidentifikasi si kandida di mikroskop. Masih ingat? Pakai ditetes apa dulu? Ada pemeriksaan apa namanya? KOH, dok. Ya, betul, KOH ya. Jadi kalau nanti misalkan ada kasus, kira-kira terus ada pemeriksaan apa yang mendukung gitu ya. Nah, salah satunya nanti dengan KOH. Jadi nanti spesimen dari si sekret vaginanya tadi ditetes KOH dulu karena tujuannya KOH itu untuk membuka apa namanya, si epitel selnya itu, karena kan jamurnya ada di dalam tuh. Jadi ditetes KOH dulu supaya nanti kelihatan ada pseudohivanya ya, hiva itu kan yang panjang-panjang gitu ya. Terus juga bisa kelihatan selnya yang bulat-bulat. Jadi kalau kandida itu bentukannya lebih ke apa namanya, ke agak lonjong ya, agak lonjong dia. Nanti kita lihat ya, saya lihatkan contohnya di Google aja. Lonjong kalau diwarnai dengan KOH ya dia bening aja karena KOH nggak ada warnanya. Jadi bisa kelihatan ada sel yang budding ya, budding menempel gitu, baru bertunas. Jadi dia kayak gitu-gitu, gitu ya. Hmm, ya, dia lebih runcing-runcing. Jadi dia bukan bukan bulat, bukan batang, bukan kopus, bukan basil. Tapi kalau di apa namanya, diwarnai dengan pewarnaan gram, dilaporkannya dia sel ragi gram positif. Jadi warnanya ungu, gitu ya. Oke, mungkin untuk kandida itu aja. Ada yang mau nambahin untuk kandida? Jadi bisa dengan KOH atau bisa juga dengan gram. Oke, terus kita lanjut ke poin yang keempat. Ada Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae tadi ya sudah sesuai dengan hasilnya bahwa kalau dari keluhannya dia pasti ada keputihan, ya ada keputihan, atau kalau pada pria juga sama ya ada keluar duh genitalia, eh, dan kasnya itu kan dia memang purulen ya. Ini sebenarnya dua ini mirip ya. Walaupun si gonorrhea ini dia lebih biasanya lebih purulen gitu ya, lebih eh, apa namanya, tubuhnya itu berwarna kekuningan gitu ya. Terus apalagi ditularkan secara seksual ya sama ya, dua-dua ini sama. Cuman pada pemeriksaan gramnya ternyata dia emang punyanya si gonore ya. Sedangkan kalau chlamydia trachomatis ya kita akan sebenarnya agak sulit ya kita lakukan dengan pewarnaan gram. Kalau untuk chlamydia itu biasanya ujinya langsung ke PCR yang dilakukan karena dia mau ditumbuhin di kultur juga nggak bisa ya.
Jadi lebih ke PCR. Beda dengan yang gonore bisa kita identifikasi dengan mudah dengan pewarnaan gram tadi ya, Diplococcus gram negatif. Terus apa lagi ya? Oh ya, jangan lupa kalau misalkan ada pemeriksaan yang gold standar apa nih untuk gonore? Kalian tahu apa kalau untuk gonore? Di kultur Dok, Ya, kulturnya pakai apa? Masih ingat nggak agak? air mata. Ya, ya pakai Tire Martin ya udah tahu kan Tire Martin itu yang mirip agar coklat ya, warnanya sama dengan agar coklat tapi dia ada kandungan antibiotiknya yang bikin bakteri lain nggak bisa tumbuh di situ. Ya, jadi baku standarnya adalah dengan kultur. Oke, untuk pertanyaan yang ini ada yang mau ditanyain? Ya, semoga cukup jelas ya karena kasus apa namanya kasus seperti ini sering dibahas gitu ya, sering dibahas tentang keputihan. Jadi kalian bisa mengidentifikasi ini arahnya ke infeksi yang mana, apakah dia bakteri ya. Kalau bakteri tadi ada beberapa bakteri penyebabnya. Terus kalau virus keputihan enggak ada. Jamur ya, jamur tadi sama satu lagi yang dari parasit. Ya, itu aja yang jadi catatan. Saya harus fokus dulu. Izin bertanya, Dok. Ya, silakan Pradila. Ya dok, jadi terkait tadi yang pemeriksaan Neisseria gonorrhea dan Chlamydia trachomatis, kalau dari beberapa, saya udah dengerin beberapa bimbel dok, kalau ada pemeriksaan namanya NAAT untuk gold standarnya dok. Jadi untuk gold standar kultur atau NAAT ya dok? Kalau sejauh ini ya, yang ditetapkan sebagai gold standard itu tetap kultur ya. Sebenarnya prinsipnya mau di repro tentang kayak kuliah apa namanya tentang keputihan kayak gini tetap eh, metodenya kultur khusus untuk bakteri ya. Bakteri khususnya adalah kultur. Tapi pada kenyataannya seringkali melakukan kultur itu sulit. Apalagi kalau kayak gonore gini, dia gampang mati pada saat dikultur ya. Terus kayak chlamydia ini ya, dia juga nggak bisa dikultur dengan media biasa. Makanya alternatifnya adalah melakukan dengan PCR dan PCR untuk gonore itu biasanya seringkali dibarengi dengan chlamydia karena memang penyakitnya itu sering terjadi berbarengan. Makanya kalau secara teorinya kalau ada pertanyaan tentang apa tentang baku standar untuk kasus ini ya seperti ini keputihan akibat bakteri ya. Nah, ini harusnya adalah kultur ya, tapi yang lebih sensitif ya, yang pada penelitian yang sudah ada yang dikerjakan itu ternyata PCR memberikan hasil yang eh, sensitivitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan kultur gitu. Ya, jadi bedakan kalau secara teori untuk baku standarnya, kenapa kultur itu masih sebagai baku standar? Karena dengan kita melakukan kultur itu membuktikan dari spesimen itu, masih ingat nggak kalian ini? eh apa namanya postulat Koch pada dulu pernah belajar kan waktu di modul-modul dulu ada yang namanya postulat Koch itu kan mau membuktikan kalau misalkan seorang itu terkena infeksi ya kita mesti menemukan bakterinya dari spesimen si orangnya itu melalui metode kultur gitu kan. Nah, tapi dengan apa namanya dengan modifikasi sekarang postulat Koch itu juga menunjukkan bahwa nggak bisa semuanya kayak misalkan contohnya aja deh, selain yang bakteri kayak virus gitu ya, virus HIV gitu kan nggak bisa kita lakukan kultur dengan mudah. Kita mesti ambil dulu satu sel hidup gitu ya untuk dilakukan percobaan dan itu waktunya panjang dan kalau secara eh, apa namanya di lapangan itu nggak mungkin kita lakukan secara rutin ya. Jadi kalau untuk baku standar tetap kita lakukan kultur untuk gonore Baik dok, terima kasih banyak dok. sama. Jadi pertanyaan untuk yang ini. Jadi semoga dengan menjawab satu pertanyaan ini kalian
pasti nanti di bimbelnya udah dibahas lagi nih. Saya juga ngelihat beberapa apa namanya beberapa bimbel gitu ya, karena kan saya pernah ngasih bimbingan pas RMO juga gitu ya. Saya ngeliat gimana mereka membahasnya juga ya kurang lebih semuanya dibahas lah di ini ya di tentang keputihan itu. Jadi kalau ada keluhan keputihan kalian udah tahu deh cabangannya kemana ya sampai ke hasil pemeriksaannya apa sehingga nanti bisa tahu etiologinya. Cukup ya. Oke. Ini oh semester hapus dulu. Mm-mm. Oh, lupa saya di belakang ada padahal. Nah, lihat aja ya. Oke, nggak apa-apa. Hmm. Ya, ini untuk review sedikit aja. Tambahannya tadi kalau untuk kasus yang gonore ya, waktunya lebih singkat ya, lebih akut gitu kalau terjadi pada gonore ya. Non GO itu adalah contohnya ya chlamydia tadi. Ya, kalau apa namanya secara sekretnya itu yang mirip-mirip ya. Eh, ya kalau misalkan dilaporkan pasien ya pasti dia bilangnya itu nanti putih gitu ya. Nah, kemudian lebih kental kalau di gonore ya dibandingkan yang non GO. Terus yang menjadi khas itu tadi ya, Diplococcus gram negatif intraselnya ditemukan, sedangkan kalau yang selain gonore, pasti kita nggak akan menemukan si Diplococcusnya tadi. Ya, terus, nah ini penyebabnya tadi gonore, kalau yang GO, yang selain GO, kalau misalkan ada keluhan keputihan yang mirip dengan GO, ya, dan dari apa namanya dari penyebabnya itu banyak disebabkan oleh Candida trachomatis. Oke. Oh ya, satu lagi nih yang menjadi catatan juga, kalau untuk Chlamydia trachomatis itu dia hmm, dia punya dua bentuk ya. Jadi dia membentuk satu badan retikuler namanya untuk dia bereplikasi di dalam selnya manusia. Prinsipnya si chlamydia ini mirip dengan virus. Jadi kalau dia mau bereplikasi dia mesti masuk dulu ke dalam selnya gitu berbeda dengan apa namanya bakteri lain. Kalau bakteri lain kan dia sendiri aja bisa bereplikasi di tubuhnya sendiri. Tapi kalau si chlamydia dia mesti masuk dulu ke dalam satu sel hidup lalu dia baru bisa bereplikasi gitu ya. Ya, ini nanti bisa dilihat aja keluhannya tadi ya. Terus satu lagi nih, untuk gonore, dia itu selain di genital ya, karena ini kita tadi bahasnya tentang keputihan, sering juga nanti keluhannya bisa ditemukan di daerah faring ya. Jadi dia bukan cuma di genital aja, dia bisa juga di faring sama di persendian. Ini juga saya lihat ada soal-soal yang seperti ini. Jadi kalau misalkan tinggal nanti kalian lihat nanti faktor risikonya apa ya kalau misalkan dia pernah melakukan hubungan seksual dengan eh, apa namanya secara oral dan sebagainya yang menjadi faktor risiko penularan. Terus di persendian dia juga bisa nanti menyebabkan radang sendi ya. Tinggal nanti dilihat apakah ada kemungkinan punya faktor risiko si individunya itu mengidap gonorenya ya. Nanti apakah ada pemeriksaan yang khusus yang ditampilkan ya bisa aja nanti dari hasil apa namanya aspirasi cairan sendinya bisa ditemukan tadi di Diplococcus gram negatifnya ya itu bisa mengaitkan ke gonore juga. Terus satu lagi ini konjungtivitis neonatal yang terjadi pada saat proses persalinan. Ya, proses persalinan khususnya ini untuk proses persalinan yang terjadi secara pervaginam. Ya, itu menjadi faktor risiko kontak dari eh, apa namanya jalan lahir ya dengan si mukosa matanya. Gitu. Ya ini tadi bentuknya ya, yang Diplococcus apa namanya Diplococcus yang gram negatif, tapi dia inti yang di tengahnya ini dia datar. Ya selanjutnya ini soalnya yang kedua, silakan dibaca dulu. Kalau ada yang bisa jawab nanti silakan raise hand. Waktunya 2 menit kayak cukup ya.
Jawabannya yang B, Dok. Silakan. Siapa tadi? Iya, Dok, jawabannya yang B, school office, Dok. Jawabannya yang B ya, Aulia ya. Kenapa Aulia pilih B? Ini diagnosisnya dari ulkus mole, Dok. Ada keluhan ulkusnya nyeri dan irreguler dan tampak pus. Jadi pewarnaan dengan gramnya gambarnya yang B. Oke, ini kalau etiologinya apa nih? Hemophilus ducreyi, Dok. Hemophilus ducreyi. Wah, udah baca nih. Ducreyi. Aduh, mohon maaf ya. Nah, oke. Ada yang lain yang mau kasih pendapat? Setuju? Oh, aduh, mohon maaf. Ini gimana? Saya suara aja ya. Ya, ada yang mau kasih pendapat lagi, tambahan? Sama ya jawabannya. Ya, jadi ini tadi jawabannya school of fish ya, kalau dari Aulia. Penyebabnya dukeri. Kenapa jawabannya bukan A? Kalau spirokaita kaitannya dengan ulkus, biasanya apa tuh penyebabnya? Yang termasuk spirokaita. Treponema Sipis, Dok. pallidum, treponema. Apanya? Civa? Iya dok, kalau yang A biasanya berkaitan dengan treponema pallidum dok. Biasanya buat sifilis primer. Terus biasanya Hmm, kalau dari ulkusnya juga, kalau ini kan dikatakan ulkusnya nyeri. Kalau misalkan untuk yang A biasanya ulkusnya tidak nyeri dok. oke. Ya, terima kasih Civa. Yang lain ada tambahan? Mungkin yang untuk A, poin A. Oke. Jadi untuk yang poin ini, kita lihat dulu ya dari keluhannya tadi ya. Keluhannya ini ada nyonya M 30 tahun datang dengan luka pada kemaluan. Jadi ini kalau di mode reproduksi, biasanya kan keluhannya itu keputihan, benjolan ya, benjolan kayak bubo gitu yang membengkak di inguinal ataupun daerah lain. Terus apa namanya? Kutil ya, kutil kelamin. Apalagi ya, luka, kutil kelamin. Itulah yang sering ya, yang sering dikeluhkan. Nah, tadi kita udah bahas yang keputihan, sekarang kita masuk ke yang apa namanya keluhan yang tentang luka. Karena ada beberapa kasus-kasus yang kita mesti bedakan ya dari klinisnya atau dari hasil pemeriksaannya. Nah, dia ada luka sejak 1 minggu yang lalu ya, lumayan cepet nih ya muncul lukanya. Terus dia disertai dengan nyeri. Nah, ini juga jadi eh, tanda klinis yang gejala klinis yang khas ya. Kemudian pemeriksaan fisik didapatkan ulkus dengan tepi yang irregular dan juga ada pusnya ya. Dari hasil pemeriksaan penunjang yang dapat ditemukan pada kasus tersebut adalah ya. Oke, kalau dari keluhannya berarti artinya kita harus bisa apa namanya sudah membuat diagnosis kerja gitu ya tanpa adanya pemeriksaan gitu. Artinya dari klinis saja sebenarnya udah khas ya. Jadi kalau ada ulkus yang dia disertai dengan nyeri ya, kita pikirkan pertama kali adalah chancroid yang disebabkan oleh Haemophilus ducreyi sama chancroid, tahu ya tulisannya ya chancroid. Chancroid. Aduh. Chancroid. Nah, Shingrix ini disebabkan oleh tadi ini si Haemophilus ducreyi ya, dan disertai nyeri
Terus sama satu lagi bisa juga herpes simplex. Herpes simplex itu juga bisa menyebabkan kalau dia apa namanya pecah tuh si vesikelnya, terus nanti dia bisa juga menyebabkan ya luka lah gitu ya, atau bisa juga nanti sampai ke ulkus. Itu jadi menjadikan dia sebagai diagnosis banding ya dari si chancroidnya ya herpes simplex. Terus nyeri ulkus tepi irregular. Nah, terus tepi irregular itu menjadi khas juga untuk chancroid ya. Terus ada pus juga ya. Pus itu lebih khas untuk ke chancroid ya. Nah, sehingga dari dari data klinis ini kita bisa simpulkan ini adalah ulkus yang disebabkan oleh si Haemophilus ducreyi. Nah, sehingga pada pemeriksaan yang kita anjurkan nanti adalah bisa dari pewarnaan gram aja. Jadi diambil nanti apa namanya di swab gitu ya, ulkusnya diambil si lesi itu dari si ulkusnya, kemudian nanti dilakukan pewarnaan gram ya. Jadi pewarnaan gramnya itu nanti akan memperlihatkan bakteri basil gram negatif yang dia itu bergerombol seperti kumpulan ikan yang di laut gitu. Jadi dia school of fish namanya, jadi kayak gini. Jadi nanti dia banyak sekali. Ini sering ditemukan pada penderita eh, apa namanya HIV biasanya, ya. Bukan berarti cuma di HIV aja, tapi ini juga menjadi penanda si individu itu kemungkinan ada penyakit HIV juga, gitu-gitu ya. Ya. Jadi nanti ini terlihat di pewarnaan gramnya. Nah, jadi ntar dia bisa banyak gitu ya, bisa berliku-liku si bakterinya, karena ini dia adalah basil gram negatif. Terus, nah yang C jadi nggak mungkin ya, karena ini adalah gram positif basil, sedangkan dia adalah gram negatif basil. Terus kita beralih ke jawaban yang A. Nah, jawaban yang A ini Spirochaeta adalah salah satu bentuk yang ditemukan dari bakteri Treponema pallidum tadi ya, yang disebutkan bahwa itu ulkusnya beda jauh dengan si Ducreyi. Ya, sedangkan kalau kita temukan pada Treponema pallidum yang menyebabkan sifilis, lukanya itu tidak nyeri, ya, ulkusnya tidak nyeri, terus tepinya juga batasnya tegas, ya, atau kita sebut dengan regular lah gitu ya. Batasnya tegas, terus biasanya single ininya, lesinya soliter gitu ya. Terus apalagi sifilis. Selain dia bisa ditemukan di genitalia, bisa ditemukan di kulit dan di tempat lain. Begitu juga dengan Ducreyi bisa ditemukan di tempat lain ya. Kalau di wanita bisa di bagian vulvanya gitu ya, atau di bagian kulit yang lain. Terus untuk kalau misalkan nih dari klinisnya, ulkusnya tadi tepinya batasnya tegas, tidak disertai nyeri, apa pemeriksaan penunjang yang kalian pilih untuk kasusnya? Masih ingat nggak apa pemeriksaan untuk sifilis? PDRL dok. VDRL itu uji screening apa konfirmasi? Screening ya dok. Screening, ya betul. Jadi kalau VDRL-nya positif, itu dia mungkin sifilis. Jadi kita mesti lanjutin dulu kalau VDRL-nya positif. Itu kan dia mendeteksi kayak antibodi yang dihasil antibodi yang antibodi terhadap si sifilisnya. Tapi eh, antibodi itu juga bisa dihasilkan ketika kita ada penyakit yang lain gitu selain sifilis. Jadi itu dia nggak spesifik. Kita harus lanjutkan lagi nanti metodenya dengan uji konfirmasi dengan apa? Pemeriksaan apa? TPHA dok. Ya, VDRL, TPHA, jangan kebalik ya. Selain VDRL ada juga yang namanya RPR ya. Uji RPR. Terus yang ini nanti lanjutnya dengan TPHA atau TPPA ya, atau FTA-ABS juga ada. Ya. Jadi nanti kalian identifikasi apa aja pemeriksaan yang screening, nih ya, ini sebagai screening, ini sebagai konfirmasi.
Oke, terus tadi ya. Hmm, Sifilis juga ada stadiumnya ya. Stadium ya primer, sekunder, tersier. Saya coba nanti kita lihat di slide selanjutnya ya. Saya ada tampilan atau enggak. Jadi kalau pada sifilis itu pada stadium primernya ya muncul tadi ulkus tadi ya. Ulkus yang dengan tepi batas tegas bisa ditemukan di area genitalia atau di area lain ya. Paling sering kalau pada pria ya di batang penisnya, kalau pada wanita bisa di apa namanya di area vulva ataupun vaginanya. Terus eh, pada stadium pada stadium primer ini dia bisa menularkan ya karena dia masih akut. Terus karena dia nggak nyeri makanya pasiennya seringkali nggak berobat. Jadi jangan apa namanya jangan disingkirkan sifilis kalau misalkan bukan di stadium primer ketemu klinisnya ya. Barangkali nanti kalian ketemunya di stadium yang sekunder. Ada yang ingat nggak stadium sekundernya klinisnya seperti apa? Biasanya pasiennya mengeluh apa di stadium sekunder? Lupa ya. Ada makula eritema, Dok. Iya, jadi makula eritema ya yang sekilas tuh mirip mirip dengan apa ya? Kalau bisa kalian bayangin kayak campak gitu ya. Tapi dia makula ya, makula eritem. Makula pap. Ada yang bilang dia makula papular ya, makulopapul. Nah, jadi nanti dia bisa muncul di seluruh badan. Eh, dan itu adalah satu stadium yang sangat infektif juga ya kalau dari eh, apa namanya dari perjalanan penyakitnya. Em, Terus dia juga bisa disertai dengan apa namanya kondiloma lata. Jadi kayak ada mirip dengan apa ya verruca datar gitu di bagian kulitnya. Terus masuk ke stadium yang tersier ya. Stadium tersier itu dia sebenarnya kalau kalau sekarang jarang jarang pasien yang sampai ke stadium tersier ataupun yang primer, sekunder, tersier, satu lagi apa ya? Yang keempat, stadium keempat. Jadi ada 4 stadium. Yang stadium 3 sama 4 itu jarang sampai yang ke situ karena pada stadium 2 aja biasanya orang udah berobat gitu ya. Apalagi yang apa namanya? Ya rata-rata di stadium 2. Kalau stadium 3 dan 4 itu dia udah nanti bisa menyebabkan guma ya. Jadi lesinya itu sangat sangat dalam gitu ya. Jadi bisa sampai menembus ke bagian tulangnya ya. Itu yang sudah pada stadium akhir. Ya, terus mungkin itu aja ya untuk sifilis. Pemeriksaan. eh, jadi sifilis itu karena satu lagi ya pemeriksaan untuk sifilis. Tadi kan ada VDRL sama TPHA untuk screening dan konfirmasi. Ini termasuknya uji serologi ya. Karena si treponema ini dia nggak bisa dilakukan kultur, sulit ya dilakukan kultur. Dan kalau mau diamati secara mikroskopis itu mesti dengan pemeriksaan lapang gelap ya atau dark field mikroskop gitu. Ya, satu lagi nih mikroskop. Mikroskop. Wah, saya ini yang lupa. Ini gede banget. Aja deh, nanti kalian catat aja ya tambahan-tambahan tadi. Oke, mikroskop nanti dengan pemeriksaan lapang gelap. Untuk sifilis cukup, kita masuk ke yang D, ini adalah poinnya adalah wave test. Tadi wave test kita jelaskan bahwa wave test ini tadi berkaitan dengan penyakit dengan BIVI ya. BIVI itu nanti salah satunya dengan wave test yang positif, terus pH dan sebagainya. Tadi ada Klucel. Terus yang untuk E ini ditemukan pada apa nih? Multinucleated giant cell itu adalah infeksi oleh patogennya apa? Herpes simplex. Nah, ya, terima kasih Diawul.
benar ya, ini adalah punyanya si herpes simplex ya. Kalau misalkan apa namanya pada kasus-kasus infeksi, kalau ketemu multinucleated giant cell itu curiga aja virus ya. Umumnya biasa karena virus, karena seringkali virus itu ketika dia menginfeksi dia akan merubah dari eh, pertumbuhan selnya, baik itu dia bikin sel itu apa namanya berinti banyak lah, terus nanti ada sel-sel yang besar-besar ya, itu biasanya penyebab dari infeksi virus ya, dan khususnya ini ditemukan pada herpes simplex. Oke, ada pertanyaan untuk yang ini? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Masa ada penjelasan di sini? Ya, di sini saya rujuk di buku panduan tata laksana IMS. Jadi kalau misalkan ada pasien nanti yang dengan keluhan luka pada genitalia, ini adalah 1, 2, 3, 4, 3 ya, tiga, tiga penyakit yang bisa kalian nilai gitu ya. Pertama, kalau dia luka, lalu ada vesikel ataupun ada luka kecil yang dangkal berkelompok gitu ya. Biasanya vesikel berkelompok itu kemudian ada nyeri ya, seperti tadi kita sebutkan untuk yang ada luka terus ada nyeri kita herpes sama chancroid ya. Cuman yang bedanya nanti chancroid itu dia dilengkapi dengan data bahwa ulkusnya tadi juga batasnya tidak tegas, terus bisa disertai dengan dasar dari lukanya itu yang kotor, terus lunak, ya itu juga khas menjadi tanda klinis untuk yang chancroid, ya. Ini yang nyeri nih. Terus kalau misalkan dia ulkusnya tadi dibilangnya ulkusnya soliter, ya atau tunggal, terus ulkusnya tidak nyeri, ya, atau ulkusnya dibilang juga ulkusnya itu terabaknya keras gitu. Nah, terus dasarnya bersih, tepinya rata. Jadi ini beda banget ya sama yang di sebelah. Ini masuknya ke sifilis, obati sebagai sifilis, ya. Terus apa lagi? Nah, ada juga yang dia bisa kombinasi dua. Jadi tanda yang centang dua untuk sifilis sama yang chancroid. Ya, berarti kita obati untuk kedua si penyakitnya. Oke ya, nanti bisa dibaca lebih lanjut. Terus nanti pengobatannya saya nggak bahas di sini. Nanti kalian baca aja untuk yang pengobatan masing-masingnya. Karena dia kan beda-beda nih. Kalau herpes ini kan berarti disebabkan oleh virus, ya. Terus yang chancroid ini bakteri, ini juga bakteri, tapi ada masing-masing pilihan antibiotika yang sesuai gitu ya. Sama kayak keputihan tadi ya, juga ada pilihan antibiotikanya untuk masing-masing bakteri dan juga jamurnya tadi ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya untuk yang keluhan ulkus pada genitalia? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh, ini bukan reproduksi ya? Coba saya lihat dulu ya. Oke, ini nih. Udah gampang nih harusnya ya. 30 detik bisa jawab nih kayaknya. Ada yang mau berpendapat? Ada yang udah tahu jawabannya? Sama dengan soal sebelumnya, Dok, Dukrei, Dok. Ya, betul. Ada yang punya pendapat lain? Ya, sepertinya di soal ini sebenarnya udah cukup jelas ya. Kita juga udah bahas tadi. eh Cuman dia di sini bilangnya apa namanya? Ada rasa perih pada saat kencing. Kemudian nyeri pada penisnya itu dirasakan sudah seminggu. Kemudian pada pemeriksaan itu ditemukan ada pustul
ya di korpus penisnya dengan jumlah lesi yang multiple. Batas tidak tegas, kotor, dan mudah berdarah. Ya, dia ada riwayat pekerja sebagai nakoda kapal, di mana ini seringkali menjadi faktor risiko penyakit IMS ya. Terus bisa juga pada sopir ya, pada sopir truk gitu. Itu juga menjadi faktor risiko juga. Kemudian ya karena tadi kita udah bahas ya dari keluhan klinisnya ini ya, rasa perihnya ini kemungkinan ya karena dia apa namanya mungkin di area ujung penisnya atau seperti apa gitu ya sehingga menyebabkan nyeri pada saat berkemih. Kemudian ini kita bisa kaitkan dengan tadi ya chancroid yang disebabkan oleh Haemophilus ducreyi. Terus kalau retrovirus, ingat ya, kalau retrovirus itu adalah miliknya HIV, ya. Dan tentunya kalau pada HIV nggak ada keluhan yang spesifik ya. Jadi dia nanti punya beberapa keluhan terkait dengan eh, infeksi oportunistik yang terjadi ya. Ya, saya rasa cukup jelas untuk nomor yang ini jawabannya adalah C ya. Selanjutnya, ini udah ya, repot cuman itu yang saya tampilkan. Hmm. Ya, untuk yang pertanyaan ini, atau untuk direplos secara keseluruhan, atau kalian punya pertanyaan lagi untuk yang kasus-kasus model reproduksi? Ya, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Modul DMS. Ini kalau nggak salah ada beberapa pertanyaannya. Coba dulu ya. Silakan dibaca dulu pertanyaannya. Ada yang mau coba jawab? Ini gampang nih pertanyaannya. Tebak-tebak juga dapat nih. Jawabannya yang A, dok. A. Clostridium tetani. Clostridium tetani. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Clostridium tetani. Kalau Syifa kenapa jawabannya yang A? Ya izin dok, kalau misalkan dari eh, gambaran mikrobiologinya, dia kan ada gambaran gram positif, rantai panjang, terus spora juga. Terus kalau dari keluhannya udah ada luka tusukan di kaki. Jadi mungkin bisa ya dari bisa masuk si ininya bisa masuk melalui luka tusuk juga dok. Jadi yang Clostridium tetani bisa menyebabkan tetanus dok. Lalu ada yang mau kasih pendapat lagi? Mau melengkapi jawabannya Syifa atau ada punya pendapat beda? Kalau nggak ada, kita bahas ya. Jadi kalau pada kasus ini sebenarnya faktor risikonya cukup jelas ya. Ada luka tusuk di kaki, ya, luka tusuk di kaki diikuti dengan membengkakan dan nyeri ya, ada tanda-tanda inflamasinya. Terus dia jelas nih bilang ada pemeriksaan mikrobiologinya,
ada bakteri gram positif ya, warna ungu, rantai panjang yang menghasilkan spora. Rantai panjang ya di dalam. Ya. Rantai panjang dan menghasilkan spora. Nah, tadi jawabannya Clostridium tetani. Ya benar ya, jawabannya memang Clostridium tetani karena pertama risikonya luka tusuk ya. Luka tusuk artinya dia masuk ke area yang lebih dalam gitu ya, walaupun dia nggak bilang tusukannya dengan apa gitu ya. Terus dari hasil pemeriksaannya ini juga yang menjadi khas adalah sporanya sebenarnya ya. Dari bakteri-bakteri yang di sini yang menghasilkan spora itu adalah si Clostridium tetani ya. Kalau Bacillus anthracis dia Bacillus cereus yang saya tahu yang ada sporanya ya. Terus yang lainnya nggak ada ya. Terus Clostridium yang lain itu yang menghasilkan spora Clostridium botulinum justru ya, dan nggak ada kaitannya dengan si luka tusuk ya. Terus, nah, Clostridium tetani ini dia punya spora, sporanya itu ada di bagian ujung dari selnya. Jadi tetani ini kan dia basil ya. Sebenarnya dia kalau dibilang rantai panjang kurang tepat juga ya. Harusnya itu dia basil dan dia itu bentuknya ini anggaplah dia basil ya. Terus di bagian ujung dari sel batangnya itu ada si sporanya gitu. Ya, jadi akan ketemu nanti warna ungu spora di bagian ujung dari selnya atau disebut dengan spora terminal ya. Terus apa lagi yang khasnya ya? Clostridium tetani, spora, pemeriksaan. Hmm, ya kalau oke kita bandingkan dengan opsi yang lain ya, yang mendekati itu adalah yang apa namanya, yang D ya. D ini bisa menyebabkan juga apa namanya eh, ditemukan juga pada kulit sih sebenarnya, tapi bukan bukan ada spora ya, tidak ada spora kalau pada Corynebacterium diphtheri ya. Eh, Terus dia itu cuman ada granul ya kalau pada difteri. Jadi nanti ada granul, ada warna gitu di dalam si selnya ya. Tapi dia tidak punya spora. Terus dia itu jarang sih dikaitkan dengan luka tusukan, tapi dia sering itu dikaitkannya dengan apa namanya luka yang terkontaminasi oleh Corynebacterium diphtheri itu ada. Terus kalau untuk yang Mycobacterium leprae ini menyebabkan penyakit apa? Infeksinya apa nih yang disebabkan oleh Kusta, Dok. ya kusta ya, kusta ya. Ingat lagi kalau kusta ya jauh beda ya dengan ini, nggak ada faktor risiko luka. Dia itu biasanya keluhannya ada lesi yang pigmentasi gitu ya, disertai dengan apa istilahnya kurang rasa itu ya, eh hipoestesi gitu ya pada area lesinya itu. Terus pada pemeriksaannya nanti karena ini masuk ke golongan Mycobacterium, jadi pasti ada hasil BTA-nya ya. BTA-nya ini nanti beda klasifikasinya dengan BTA pada Mycobacterium tuberculosis. Dia pakai kriteria Ripley ya kalau saya nggak salah. Ripley itu ada kriteria 1 sampai 6 untuk menentukan nanti BTA-nya itu jumlahnya berapa pada lesi di kustanya itu ya. Hmm, ini biasanya namanya selain BTA pemeriksaan pengambilan spesimennya itu dengan apa namanya slit skin smear. Jadi kan nanti dengan apusan pada darah tepi dari si individu itu ya bisa ambil dari beberapa area di eh, contohnya kayak di cuping telinga gitu ya dan beberapa area lain untuk bisa menegakkan diagnosisnya. Betul.
Kalau yang dua ini ya jarang sekali kita kaitkan dengan luka tusuk ya. Ini bisa ke keluhan gastro ya kalau untuk listeria. Oke, itu aja mungkin ya. Kalau untuk yang ini cukup jelas soalnya kasusnya dan hasil pemeriksaannya juga tadi udah khas ya untuk si tetani. Ada pertanyaan untuk yang ini, untuk pertanyaan yang ini? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Izin bertanya, Dok. Ya, silakan Syarifah. Izin memastikan kembali, Dok. Tadi untuk yang Bacillus anthrax itu ada sporanya atau tidak ya, Dok? Enggak, adanya di Bacillus cereus. Bacillus cereus itu apa namanya? Bacillus cereus itu kaitannya dengan gastro eh, penyebab keracunan makanan yang diakibatkan oleh kayak misalkan habis makan nasi goreng yang terkontaminasi si sporanya Bacillus cereus, terus ada golongan serealia yang lain juga yang bisa terkontaminasi dengan si sporanya itu. Kalau antrasis tidak. Izin, Dok. Kemarin sempat baca juga kalau misalkan yang Bacillus anthracis itu ada sporanya juga, Dok. Sporanya sentral. Untuk yang tetani itu, Clostridium tetani itu spornya terminal. Kemudian juga untuk di gram stain, kalau yang Clostridium tetani kan positif, gram positif batang ya, Dok. Kemudian yang Bacillus anthracis itu gram positif batang rantai panjang. Kemudian juga untuk klinisnya ada juga yang bilang bahwa untuk luka pada Bacillus anthracis itu lebih common ada pembengkakan lokal atau edema tadi, Dok, daripada yang tetanus. Nah, itu bagaimana ya, Dok? Hmm. Oke, yang lain ada punya pendapat beda nggak? Ada apa Bacillus anthracis ya? Coba kita kalau anthracis itu kan kaitannya dengan antraks ya, tapi nggak ada faktor risiko ke situ ya. Gram positif rantai panjang. Iya, benar. Kalau antrakis dia ada spora juga ya. Ini saya miss di sini nih. Antrakis juga ada spora. Nah, cuman kalau dari eh, data yang lain yang mendukung, sebenarnya tetanus juga bisa dia ada pembengkakan dan nyeri kan. Terus kalau dari pemeriksaan mikrobiologinya itu dia benar-benar nih, dua-duanya dia gram positif juga. Rantai panjang ini kayaknya poin deh di sini nih. Kalau tetanus kan dia bukan rantai panjang, dia eh, basil gitu ya, terus ada sporanya. Bacillus juga. Oh, ya ya ya. Oke oke oke. Oke. Ya ya ya. Kita koreksi ya. Makasih ya Syarifah. Ini em, kalau dari kita ulang lagi kalimatnya. Luka tusuk ya, luka tusuk di kaki ada pembengkakan, ada nyeri. Dua-duanya bisa. Ini kita close dulu ya semuanya ya. Kita fokusnya ke A yang sama B. Terus pemeriksaan mikrobiologinya itu ada bakteri gram positif ya. Ini dua-duanya gram positif. Clostridium tetani dia tadi gram positif, basil. Bacillus anthracis juga dia gram positif basil. Ya, yang membedakan adalah si Bacillus anthracis kalau dilakukan gram dia itu ada susunannya. Ya ini saya miss di sini. Ini saya nggak ngelihat yang rantai panjang ya. Justru jadi kayak nggak ngelihat ininya pembahasan di situ. Jadi kalau Bacillus anthracis itu dia khasnya pada pewarnaan gamnya mirip tadi yang
mirip ya dengan school office. Jadi dia basilnya itu apa namanya memang berantai gitu, rantai panjang kayak kalau di Streptococcus kan bulatnya itu jadi berantai. Kalau ini dia basilnya yang berantai. Ya, makanya dari hasil pemeriksaan ini jadinya kita bisa mengerucutkan etiologinya ke Bacillus anthracis. Ini ya, yang benarnya adalah Bacillus anthracis. Hmm, Ya, ada pendapat yang lain mungkin yang ada baca lagi yang lain. Jadi Bacillus anthracis ini dia tadi ya saya bilang faktor risikonya itu biasanya pada penyakit antraks. Penyakit antraks itu adalah yang ditularkan biasanya diperantarai oleh hewan ya, contohnya kayak sapi. Itu nanti dia bisa terkontaminasi oleh si bakterinya dan dari tinjaknya itu ntar kayak misalkan keinjak atau apa dengan bagian kulit yang terbuka nanti dia bisa menyebabkan infeksi antraks gitu. Pokoknya di area yang ini deh, di area yang lain juga bisa gitu. Pokoknya di kulit, di area yang lain juga bisa, nggak mesti di kaki aja gitu. Ya, kalau untuk yang pembengkakan dan nyeri ini dia masih bisa aja ya, di tetanus juga bisa kalau misalkan dia, apalagi kalau tetanusnya ada infeksi yang sekunder lainnya itu juga bisa ya. Tetanus sendiri aja juga bisa menyebabkan pembengkakan. Oke, untuk pertanyaan yang ini ada tambahan atau pertanyaan atau sanggahan? Karena saya juga belajar ya. Syarifah ada tambahan? Tidak dok, sudah cukup. Terima kasih banyak dok. Ya, terima kasih kembali. Oke, ini pertanyaan selanjutnya boleh dibaca dulu. Gimana? Ada yang mau coba jawab? Pox virus ya dok. Pox virus. Oke, kita tampung dulu. Ada lagi pendapat lain? Kalau dari di awal, kenapa jawabannya ke arah pox virus? Ya, izin dok, dari gambaran yang ditampilkan itu ada papul bentuknya kayak kubah, terus ada umbilikalisasinya dok di bagian tengah itu khas untuk pox virus yang menyebabkan molluscum contagiosum dok. Ada pendapat lain?
Atau ada yang beda jawabannya? Ya, tadi yang disampaikan di awal bahwa ini penyebabnya adalah poxvirus ya, yang kaitannya dengan molluscum contagiosum. Sebenarnya kalau dilihat ya tadi keluhannya ada bintil kemerahan ya. Bintil kemerahan di sini adanya di wajah sejak 3 hari yang lalu ya. Keluhannya nggak ada nyeri, nggak ada gatal, dan pada lesinya juga cukup jelas ya. Sesuai dengan yang disampaikan di awal tadi ada umbilikasi ya atau dele di bagian tengahnya ya pada si papul erythema ini ya. Eh, ini adalah kasus molluscum contagiosum ya, adalah infeksi virus yang disebabkan oleh virus pox. Ya, ini jawabannya benar adalah B ya. Nah, untuk opsi yang lain ya, kita eh, harus bedakan ya. Ini kebetulan kalau dari gambarannya emang cukup jelas ya, ini adalah molluscum gitu. Kalau varicella zoster ya nggak nggak pas gitu ya. Kalau varicella zoster biasanya kalau kalau bentukan lesinya seperti apa? Apa yang ditemukan? Kalau untuk yang varicella zoster biasanya polimorfik dok, bisa papul, vesikel, kemudian juga bisa ada pusulu krustanya. Ya, ya biasanya lengkap ya tergantung kalau misalkan awal ya paling banyak vesikelnya ya. Kalau dia udah pecah terus nanti ada krustanya ya terus ada eh, apa namanya dan lain-lain lah pokoknya ya. Dan dan nggak ada nih yang ketemu papul erythema yang ada umbilikasi seperti ini ya, nggak menjadi satu lesi yang khas untuk varicella. Terus penyebab dari varicella zoster adalah ya ini ya varicella zoster virus sama penyebabnya dengan penyakit herpes zoster ya. Terus HHV, HHV itu apa ya? Ada yang udah tahu HHV? Maka dia bukan HHV. Ini di HHV itu yang herpes simplex dok, lesi khasnya biasanya vesikelnya berkelompok. ya. Kalau dari ya benar. Selain herpes simplex, dia juga HHV ini banyak ya. Jadi human herpes virus ya. Jadi ada banyak ya apa namanya penyakit herpes. Salah satunya ada bisa dari herpes simplex juga. Terus dia bisa jadi kalau herpes simplex tadi kan udah jelas ya ada vesikel yang berkelompok gitu ya. Kalau vesikel berkelompok kan nggak kayak gini ya. Mungkin bentuknya mirip tapi nggak ada umbilikasi. Dan kalian mesti lihat nanti, coba lihat nanti molluscum contagiosum yang lain bentukannya itu ada yang dele atau umbilikasinya itu nggak terlalu kelihatan. Kalau ini kan kelihatan ya dan jelas lah gitu ya dibandingkan dengan lesi-lesi yang lain. Nah, terus yang HHV ini selain herpes tadi juga selain herpes simplex dia juga bisa menyebabkan pityriasis rosea. Ingat nggak pityriasis rosea gimana ininya lesinya? Ada Herald Page. Nah, Herald Page ya. Nanti kan belajarnya sama dokter kulit dia lebih lengkapnya. Apa namanya dan lain-lain ya nanti klinisnya kan ada kalau nggak salah tuh ada yang dibilang kayak pon cemara terbalik gitu ya. Tapi kadang-kadang di klinisnya itu nggak terlalu jelas gitu yang gimana sih bentuk cemara terbalik nanti kalian bisa cari tahu lebih lanjut dan itu juga dia masuk ke dalam penyakit yang disebabkan oleh ini ya HHV. Cuman tipenya aja beda nanti ada HHV 6 terus herpes yang lain ya. Terus yang D ini morbili ya. Morbili kita udah tahu ini adalah penyebab penyakit campak ya. Kalau campak itu dia apa namanya eritem ya makula papul ya bisa ditemukan ya seringnya pada anak-anak gitu ya. Ya ada dewasa juga ada tapi lebih jarang kasusnya.
Terus dia merata di semua kulit ya, dan lesinya tidak khas seperti ini. Terus terakhir ada HPV ya. HPV ini sering kita dengar human papilloma virus ya. Ini tadi herpes, ini tadi papilloma ya. Dari namanya aja kita tahu dia ada papil ya. Jadi dia akan membentuk papil-papil pada kulit gitu. Nah, papil itu nanti bentukannya macam-macam. Ada yang datar, ada yang eh, tonjolan seperti tonjolan kulit ya. Terus ada yang bentuknya kayak jengger ayam, itu juga disebabkan oleh HPV ya. Em, Coba kita lihat, kalau nggak salah saya ada slide di selanjutnya. Nah, ini. Oke, coba kita lihat satu-satu. Yang ini, nah ini kita kasih nomor, ini 1, 2, 3, 4, sama 5. Nah, dari kelima lesi ini coba kita lihat ya, poin nomor 1 kira-kira punyanya siapa ini? Hmm, Ini yang ini ya. Ini kira-kira kalau dari klinisnya penyakit infeksi oleh patogennya apa? Varicella, Dok. Varicella ya, varicella zoster ya. Yang lain setuju ya. Tadi yang sesuai dengan yang kalian sebutkan tadi ada banyak lesi yang variasi yang muncul ya, ada vesikelnya, terus ini udah ada krustanya, terus dia diiringi dengan eritema ya di sekitar kalau ada vesikelnya ini vesikel eritem dan lain-lain. Terus nomornya jadi ikut deh. Bisa beda. Nah, ini nomor 2 kira-kira apa? Maaf ya kalau gambarnya nggak HD. Pilihannya ini ya, 1, 2, 3, 4. Kira-kira yang disebabkan oleh virus atau patogen yang manakah gambar yang ini? Gambar yang kedua. KHV6, Dok. Ya, HHV6 ya, tadi ya, Pityriasis rosea. Terus ini punya siapa nih? Morbili, Dok. Ya, Morbili. Yang ini walaupun nggak kelihatan ya di kulit bagian mana. HPV. Dok. HPV ya. Ingat lagi kalau HPV itu banyak tampilannya, ini juga HPV ya. Ini juga bisa disebabkan oleh HPV. Kalau ada pada kulit, biasanya sering kelihatan itu di bagian leher ya, ada skin tag seperti ini, itu juga disebabkan oleh HPV ya. Terus ada nih, mungkin yang agak mirip ini ya, apa namanya, tampilan kutil yang mirip papul kayak gini ya. Saya nggak tahu nih namanya apa, lupa ya saya nama lesinya apa, kalau bukan ya, kalau lihat dari bentuknya kan kayak papul ya, bisa mirip dengan tadi yang di si moluskum, kalau dia apa namanya, kalau ada banyak atau beberapa gitu ya, kan bentukannya jadi mirip seperti itu, nanti harus kalian bisa bedakan. Ini dia semuanya sama-sama disebabkan oleh HPV, cuman ada HPV yang serotipe nomor berapa gitu ya, yang menyebabkan kondiloma acuminata ya, nanti kalian cari tahu lebih lanjut. Oke, untuk yang ini ada pertanyaan? Semoga cukup jelas ya. Oke, untuk yang kulit itu aja yang saya punya soalnya. Kita masih mau dilanjut atau masih mau lanjut nggak? Bisa di sini aja sih. Ini yang cowok-cowok nggak ada ya, cewek semua nih kayaknya yang dari tadi tuh. Ada Maulana ini. Ya, udah nyantai aja lah saya kalau review materi ini, saya ini aja kok, santai aja.
Yang mau kasih pendapat boleh gitu ya. Kita masuk sedikit di modul gastro ya. Oke, modul gastro silakan dibaca dulu soalnya. Ada yang mau kasih pendapat untuk soal ini? Kultur ya, Dok? Kultur. Diaul kultur. Yang lain? Ada yang beda nggak? Setuju? Setuju, Dok. Setuju. Beda, saya setuju juga ya. Tadi kita udah singgung sedikit tentang gold standar uji pada mikrobiologi ya. Paling paling banyak sih kultur ya, walaupun ada metode lain. Bentar. Di sini keluhannya ya, Tuan A 29 tahun, dia datang ke IGD keluhan demam naik turun sejak 1 minggu. Lalu keluhannya ada nyeri perut dan tidak bisa BAB. Ya, artinya dari klinis ini kita harus bisa mengambil diagnosis kerja ya tanpa pemeriksaan. Ada lagi apa aja ya kira-kira yang kalian pikirkan kalau ada keluhan seperti ini? Infeksinya apa? Penyakitnya apa aja? Ya, ada demam, naik turun 1 minggu, nyeri perut, nggak bisa BAB. Curigaannya penyakit apa nih? Tifoid, Dok. Tifoid ya. Ada lagi nggak sih selain tifoid? Apa lagi ya? Ya mungkin kalau yang dikaitkan ke demam, naik turun ya, eh, 1 minggu, waktunya juga 1 minggu ya. Terus nyari perut nggak bisa BAB. DB biasanya ada keluhan lain ya, dan nggak khas ke perut juga biasanya kan. Terus apa lagi ya? Mungkin kalau datanya bisa dilengkapi demam naik turun 1 minggu ataupun demam yang step laddernya ya itu juga bisa jadi tanda demam yang khas untuk tifoid ya. Dan biasanya kan demam pada tifoid itu dia nggak yang 1 sampai 3 hari terus apa namanya tinggi ya, tapi dia biasa demamnya itu step ladder ya, perlahan nanti dia akan naik, terus nanti pada minggu kedua biasanya dia akan continue gitu demamnya. Terus seringkali disertai dengan keluhan pada gastrointestinal, baik itu dia yang ada nyeri perutnya, terus ada apa namanya gangguan pada pencernaannya gitu ya, baik itu dia diare ataupun konstipasi, itu bisa terjadi pada tifoid.
Terus makanya pada klinis yang seperti ini kita bisa curigai gitu ya, apa namanya, kemungkinan penyakit tipesnya. Oleh karena itu bisa kita lakukan pemeriksaan yang baku emas adalah kultur ya. Ya balik lagi, kalau kultur ya seringkali juga metodenya itu sensitivitasnya lebih rendah. Makanya uji yang disarankan yang lain ya adalah uji serologi ya, uji serologi dengan nanti mendeteksi antibodinya ya. Apa namanya, antibodi terhadap si tifoidnya yang dihasilkan oleh tubuh ya, itu yang dilakukan oleh pemeriksaan Tubex dan Widal ya. Cuman apa namanya, kalau uji Widal itu dia akan menilai titer antibodi yang misalkan nih yang hasilnya nanti ada sepernya itu kan, ya kan, 1/80, 1/60 dan sebagainya. Itu nanti untuk menilai apa namanya, eh apa namanya itu ya, hmm, struktur antigen dari si bakteri tifoidnya ya. Nanti ada apa namanya, O dan H ya, O dan H yang akan dinilai untuk antigennya, apa namanya, terhadap si antibodi terhadap antigen O dan H gitu, yang dinilai pada Widal. Terus kalau pada Tubex itu dia em, lebih apa ya, lebih sensitivitasnya lebih baik gitu pada uji Tubex. Nanti dia menilai nanti dengan scoring ya. Jadi nanti ada reagen yang dicampurkan ke spesimennya. Biasa kan ini diambilnya dari darah ya, karena ini kan dari uji serologi. Lalu nanti dicampurkan, nanti dilihat hasil warnanya, nanti ada skornya ya. Kalau arahnya itu makin ke ungu atau eh, ungu, ungu atau biru gelap gitu, itu masuk ke kriteria positif. Ya, nanti ada kriteria dari Tubex-nya. Terus kalau kultur ini, eh, kalau untuk tifoid kita ngambilnya dari spesimennya dari darah ya, karena balik lagi ke patogenesis tifoid itu ketika tertelan apa namanya, si bakterinya tadi ya, nanti dia akan bereplikasi di pair page, kemudian nanti dia akan menyebar ke beberapa organ gitu untuk dia bisa replikasi lebih lanjut. Uh, Sebelum dia sampai ke organ-organ itu, dia sudah sampai ke sistemik ya. Ketika dia sudah sampai ke pair page itu kan dia masuk ke salah satu organ limfoid ya, di mana nanti organ limfoid itu kan bermuaranya ke sirkulasi sistemik juga. Akibatnya dia bisa menyebar ke beberapa organ target. Nah, makanya kalau pada tifoid itu infeksinya bisa terjadi kronis, jadi bisa terjadi lama gitu. Kalau misalkan dia nggak tereliminasi sempurna oleh tubuh gitu, ataupun nggak diobati gitu ya, dan nggak tuntas pengobatan, itu juga bisa menyebabkan si infeksinya terus berlanjut. Nah, untuk kultur kita ambil tadi dari darah, terus di pilihan medianya biasanya kita lakukan dengan agar SS ya, atau Salmonella Shigella, untuk bisa melihat nanti pada kulturnya itu ada eh, apa namanya, ada plak hitam gitu ya di koloni yang berwarna hitam ya. Kalau pada tipoid, koloni warna hitam pada agarnya. Terus kalau uji ELISA ini jarang ya dilakukan pada apa namanya, pada tifoid. Uji ELISA ini kan juga bisa sebagai uji serologi ya, untuk menilai nanti keberadaan antibodi terhadap si apa namanya, si tipoidnya. Terus elektroforesis apa nih? Elektroforesis apa, masih ingat nggak kalian? Untuk apa nih biasanya elektroforesis? Talasemi, dok. Talasemi. Selain itu, kalau pada pemeriksaan, justru saya tadi mikirnya ke ini sih, ke PCR ya. Masih ingat nggak kalau pada PCR itu kan ada 2 uji PCR.
PCR itu kan ada yang konvensional ya, ada yang real time. Kalau yang konvensional itu kita nggak bisa langsung menilai proses PCR-nya, jadi kita mesti lanjutkan dulu ke gel, ya walaupun dia nggak bilang lagi gel elektroforesis ya, kita lanjutkan ke gel elektroforesis untuk lihat nanti pita bandnya itu eh, sesuai atau enggak dengan kontrol positif. Tapi kalau pada real time kita langsung menilai kurva yang muncul setelah PCR-nya. Tuh. Ya, kalau saya sih tadi mikirnya yang elektroforesis itu adalah bagian dari PCR. Ya, untuk pertanyaan ini ada yang mau didiskusikan? Oke, kalau nggak ada, kita coba lihat ya. Oke, nggak ada. Kita lanjut, kita masuk satu soal lagi aja ya. Masih ada sih yang lain, tapi mungkin nanti kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya ya. Ini satu soal terakhir ya. Silakan dibaca dulu. Ya, ada yang mau berpendapat untuk soal yang ini? Susah soalnya. Boleh tebak-tebak aja dulu. Yang mana kira-kira? Yang B bukan ya? Yang B. Oke, tampung dulu ya. Tania yang B. Yang lain? Oke, kita cepet aja ya. Nanti silakan ada yang mau menambahkan boleh. Ya, ini adalah kasus anak perempuan ya 5 tahun dibawa ke puskesmas ada mencret seperti pancuran air, tampak tanda dehidrasi berat dan pemeriksaan laboratorium menunjukkan Vibrio cholera positif. Apakah penyebab diare sekretorik pada anak di atas? Ya, oke, sebenarnya banyak ya pada kasus diare atau mencret gitu ya pada anak-anak ya selain yang disebabkan oleh Vibrio cholera. Ya, anak 5 tahun juga masih bisa ya terkena kalau virus ya ingat lagi ada rotavirus yang sering menyebabkan diare pada anak dan itu diare biasanya berat bisa sampai ke
shock hipovolemik ya. Dan pada kasus ini dia kebetulan bahas tentang Vibrio cholera. Ingat lagi pada kasus yang disebabkan oleh ini kebetulan dia nggak ada ini ya, nggak ada warna khas dari mencretnya, cuman dia bilangnya pancuran air ya, jadi artinya banyak gitu ya dan menyembur gitu. Nah itu juga bisa jadi salah satu tanda ke arah Vibrio cholera. Dan patogenesisnya itu kalau Vibrio cholera sebenarnya bukan akibat dari bukan dari sel bakterinya, tapi disebabkan oleh toksinnya ya, yang patogenesis dia menyebabkan diare itu adalah dari si toksin yang dihasilkan oleh Vibrio cholera ya. Mirip juga dengan virus bakteri E. coli ya. Bakteri E. coli yang jenis enterotoksigenik itu dia juga bisa menyebabkan diare. Ini kan diare air ya tanpa adanya darah ya. Karena kalau pada keluhan diare kita mesti lihat dulu apakah diarenya berair aja, terus apa namanya, mungkin warnanya atau ada tambahan lain keluhannya, sama yang diare yang disertai dengan darah ya. Nah, terus tadi si toksinnya Vibrio cholera itu dia adalah sekretorik, artinya dari si apa namanya cairan usus itu jadinya lebih banyak disekresikan. Jadi dia terjadi hipersekresi dari cairan ususnya, baik itu nanti airnya, terus elektrolitnya itu dipaksa keluar gitu ya, atau disekresikan ke lumen usus. Nah, itulah yang disebabkan oleh si toksinnya tadi. Ya, dan itu dia namanya eksotoksin ya. Kalau kalian ingat lagi, kalau pada bakteri ya, dia kan ada eksotoksin, ada yang namanya endotoksin. Kalau ekso itu kan keluar, artinya si toksinnya itu diproduksi keluar sel. Tapi kalau endotoksin, toksinnya itu menempel di atau dia berada di struktur selnya. Jadi ketika selnya pecah, maka si eh, apa namanya endotoksin tadi baru lepas. Contohnya kayak pada eh, apa namanya polisakarida dinding selnya, ya itu masuk ke endotoksin. Terus, jadi jawabannya yang paling tepat adalah B. Memang ya, Vibrio cholera mensekresi eksotoksin yang memicu sekresi cairan usus. Ya, kalau yang C, sebenarnya dia bukan menghambat dari penyerapan, tapi kita mau penekanannya adalah toksinnya itu menyebabkan hipersekresi tadi. Ya, jadi jawaban yang lebih tepat adalah B. Jadi dilihat ya, bukan Vibrio choleranya, tapi adalah toksin. Jadi ketika Vibrio choleranya udah mati, toksinnya masih ada, itu yang menyebabkan diarenya berlanjut terus-menerus. Ada yang mau ditanyakan untuk yang ini? Kayaknya ada pembahasan lanjut lagi. Ya ini. Jadi ini saya tampilkan ada beberapa penyebab diare ya. Sebenarnya ada lagi yang lain. Di sini Vibrio cholera itu muncul cepat ya. Jadi ketika toksinnya itu dihasilkan oleh si bakteri, itu dia nanti bisa menyebabkan diare yang berair ya tanpa disertai darah ya. Dan dia itu adalah virulensinya dari si toksinnya tadi. Jadi si toksinnya tadi menyebabkan sekresi yang berlebihan pada lumen usus ya. Itulah nanti yang menyebabkan diarenya. Terus di sini kalau dari bakteri yang lain ada Shigella ya. Shigella ini kan biasanya dia disertai oleh darah ya, yang Shigella dysentery, dan juga biasa disertai dengan kram perut juga. Dan ini dia juga ada toksinnya ya, ada sitotoksin dan neurotoksin. Terus ini ada tipes ya, nanti dibaca aja. Oke, udah itu aja untuk yang pertanyaan ini. Ada yang mau ditanyakan? Nah, sebenarnya ada satu lagi ya, tadi yang E. coli ya, saya lupa nempel di sini, tadi lupa kopas. Kalau E. coli nanti kalian ingat ya, E. coli kan ada beberapa tipe, ada yang enterotoksigenik, terus ada enteropatogenik, terus ada EYEK ya, dan EHEC ya, hemoragik ya kan. Besok deh nanti selanjutnya nanti saya tampilkan ya.
Itu nanti kan menyebabkan diare yang kalau yang EYEK gitu ya dan hemoragik dan EHEK itu dia menyebabkan diare yang disertai dengan darah ya. Kalau yang enterotoksigenik itu dia mirip dengan si Vibrio cholera ya. Dia cuman diare berair aja ya tanpa disertai darah. Gitu. Oke, untuk yang ini ada pertanyaan? Atau kalian ada yang mau ditanyakan secara keseluruhan? Saya stop share dulu ya. Nggak ada ya? Oke. Ya mungkin untuk hari ini cukup dulu pembahasannya. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kalau kalian ada, ya ini kan kita sambil berjalan ya. Saya juga nyiapinnya nggak terlalu maksimal, jadi soalnya juga belum terlalu banyak. Tapi nanti sambil berjalan aja, nanti kita masih ada pertemuan lagi kan, dan nanti mungkin akan dijadwalkan lebih lanjut sama Dokter Egi nanti setelah, saya nggak tahu nanti programnya seperti apa lanjutannya. Dan semoga nanti dari bimbingan kalian juga bisa lebih banyak membantu ya. Tapi kalau misalkan selama pembelajaran nanti ada yang mau ditanyakan, boleh dikumpulkan, nanti saya bantu jawab. Misalkan nanti ada soal-soal nih yang kalian temukan ya, ragu, dikumpulkan aja dalam satu file. Ini untuk mikro atau untuk dosen yang lain juga mungkin bisa seperti itu ya. Nanti dibahas aja. Terus terima kasih ya yang sudah aktif dalam diskusinya. Semoga dengan keaktifan kalian bisa menambah lebih banyak pengetahuan ya, bisa lebih paham gitu. Yang saya harapkan dari review ini juga sebenarnya saling bertukar diskusi aja gitu ya, diskusi aja supaya kalian bisa merecall lagi ilmu yang udah kalian dapat ya. Itu aja. Mohon maaf ya jika ada kekurangan selama proses pembelajarannya. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan hari Senin ya, kalau nggak salah ya. Tanggal kalau nggak salah tuh hari Senin. Jadi kalau misalkan ada yang mau dibahas tambahannya, nanti info ke saya aja biar saya bisa siapkan lebih detail di topik yang kalian mau bahas gitu. Oke, itu aja ya. Terima kasih. Saya izin leave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Dok. Izin leave ya. Dok.